Guys, jangan pernah jadikan AI sebagai teman untuk kalian seumur hidup. So halo guys, Beta Sandri. Beta Okran, Kembali lagi bersama kami di yang penting podcast. Oke guys, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dan tentunya sangat relevan dengan kehidupan kita dan kehidupan teman-teman yang sedang nonton di rumah tentunya. Dan tentunya hari ini kita tidak sendiri ya Okran ya. Kita akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa tentunya. betul. Siapakah Dari dia? Teman-teman kita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Cendana dan tentunya kakak ini Sangat ganteng dan sangat cukup mungkin tidak teman-teman asing. semua kenal lah. Ya, cukup tidak asing untuk Apalagi yang di kuliah di Universitas Nusa Cendana. tepatnya Prodi Ilmu Ya, Komunikasi. betul sekali. Kira-kira siapakah dia? Kita sambut Kak Tristan. Mari Kak, mari. Silakan duduk Kak Tristan. Oke. Guys, hari ini kita sudah bersama dengan Kak Tristan. Nah, Kak Tristan apa kabar nih hari ini? Kira-kira? Luar biasa sekali. Ini pengalaman pertama saya diundang ke podcast ya. Amin. Semoga ini menjadi batu sandungan untuk Kak Tristan ke depannya lebih. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tentunya hari ini sangat hektik ya karena Kak Tristan pasti selesai UTS Iya. atau mungkin sekarang dalam proses Iya, saya rasa penyelesaian Sibuk nih atau bagaimana? saya bingung nih mau jawab mana. Kalian berdua Oh ya, menarik untuk dijawab. silakan, Kak. Izin menjawab ya. Ya, izin. tergantung skala prioritas aja sih. Oke, kalau prioritas saya sih ya pasti kuliah, Ya. kesibukan yang ini. Ada sementara UTS juga dan kayaknya ini juga disangkutkan ke nilai UTS sih. Oke. Oke. Kita skip aja ya, kita skip aja. Oke. Di sini kita bahas topiknya ini landscape digital. Oh, Kak Tristan, landscape digital iya, ya? landscape digital. Mumpung saya suka pakai Ya. handphone dan media sosial lagi. Teman-teman kita semua tentunya pakai, Oh. ya bukan Kak Tristan, bukan Tristan sendiri kok, sendiri, tidak sendiri ya. Terima kasih lah, Beta sangat senang kalau begini. Biasanya sendiri. Lihat next. Itu status loh. Oh, status. Nggak boleh. Nah. Itu terlalu personal. Oh ya, sorry. Maaf Kak Tristan. Jadi Kak, saya mau bertanya nih kira-kira bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai lens digital yang tentunya di kehidupan kita sekarang ini tentunya kita semua segala hal dilakukan melalui media digital seperti handphone Oke. dan juga media-media yang digunakan ya TikTok, Instagram, YouTube. YouTube, X. Kira-kira bagaimana sih tanggapan Kak Tristan? Tanggapan Semua itu. saya, ini boleh pakai bahasa biasa? Iya, Boleh, boleh, sangat boleh. Maaf, saya kira ini. Podcast ini santai-santai, yang penting Oke. podcast aja kita. Oke, Beta sendiri. Oke, teman-teman tahu sudah diperkenalkan oleh kedua host terbaik kita di sini. Yang penting podcast. Jadi Beta Tristan, Beta kuliah di Universitas Nusa Cendana jurusan Ilmu Prodi Komunikasi. Dan Beta, menurut Beta ya, Beta nih jujur tidak bisa lepas HP. Oh. Jujur. Jadi kalau ada yang challenge satu hari sebelum bisa pakai HP, Wah, teknologi, kayaknya wah. susah tuh. Kayaknya berat sih. Tahu tren TikTok kan? Jujur Janggal. Oke. Jujur janggal. Oke. Berarti teknologi ini kayak matua sendiri atau? Aduh, teknologi main tua sih ya. Tapi ada loh yang pacaran sama ChatGPT. Hei, aduh. Tenang, Itu- saya tidak sampai di situ. Oke, Semoga oke. tidak. Oh, semoga. Semoga, amin. Itu- Semua lah, semua. Guys, jangan pernah jadikan AI sebagai teman untuk kalian seumur hidup. Oke. Tidak baik. Lanjut kata-kata hari ini. Oke. Oke, nice. Jadi tanggapan Beta ya guys ya, pasti karena Beta sonde biasa lepas HP atau sonde bisa tanpa HP begitu kayak karena nanti janggal sekali kalau kita tidak bermain HP gitu kan. Pasti ya menurut Beta ada negatif, ada positif. Jadi apapun yang terjadi di dunia modern sekarang tergantung dari apa yang kita pakai, terutama teknologi, gadget, media sosial dan lain-lain itu. Menurut Beta sih, ya kalau Beta sebagai pribadi, Beta langsung omong keburukannya saja ya. Kurangnya kreativitas ketika kita menggunakan gadget, terutama AI. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, AI sangat-sangat membantu sekarang. Dan bukan hanya dari AI guys, Beta juga pribadi selalu membeli sekarang tuh tipe-tipe anak Gen Z ya, menggunakan transaksi digital seperti kris dari semua bank kan. Jadi kayak kita datang kayak kakak ada barcode kok. Gitu, Berarti ya. sekarang tidak terpaku dengan membawa uang cash. Iya, membayar. benar sekali.
Jadi segala halnya dipermudah ya menggunakan handphone. Betul. Ya, tentu memang kalau menggunakan media digital seperti gadget tadi tentunya banyak sekali plus dan minusnya. Iya. Jadi dari pandangan Kak Tristan sendiri kalau menggunakan gadget, kalau pandangan Kak Tristan di sisi positifnya adalah segala hal itu tidak semuanya harus langsung begitu. Iya, benar. Tapi bisa digunakan melalui Media digital. media digital. Gadget tadi seperti pesanan online. Iya. Bahkan membeli makan pun harus online. berbelanja dan lain sebagainya. Nah, tapi nih Kak Tristan. Oke. Nah, dengan dipermudah. Nah, kan menjadi ketergantungan. Iya, benar sekali. Jadi kita itu menghabiskan waktu ya di gadget. Nah, Kak Tristan sendiri pernah kosong deh, bosan atau jenuh sendiri sering memakai media sosial atau apa begitu. Aduh, kalau masalah bosan dan jenuh, tadi saya sudah bilang ya, kayak untuk sisi negatifnya itu pasti kurangnya kreativitas, interaksi secara langsung. Kayak kita tiba-tiba pergi ke kios, tapi kayak tidak pakai HP, kita pas keluar uang dan kita tanya kan, beli bukan mana nih begini. Ya, itu basic skill yang semua manusia harusnya bisa, tapi kadang-kadang karena sudah berkegantungan kepada AI, kita sudah tidak tahu lagi hal-hal se-basic itu ya. Kemudian kalau untuk jenuh sih mungkin karena sudah ketagihan, ketergantungan. Jadi kita senang pun dari gadget, senang pun juga lihat media sosial seperti TikTok. Hari-hari yang kayak kita awal pagi saja bangun tidak berdoa, maaf. Izin. Ya, bangun tidur langsung HP. Cari Pasti HP. yang chat di sini nih, pasti kuliah dong. Kuliah, siap. Kuliah. Kuliah. Jadi guys, beta juga ingin mengajak besong untuk sesuatu yang beta tahu dari media sosial sendiri. Sisi positifnya, ada campaign dan juga ada orang-orang itu di media sosial itu mengajak kita untuk menjalankan proses digital sufficiency. Apa tuh Kak Tristan digital? Kalian nggak tahu digital sufficiency? Mungkin berbagi dengan. Sini beta jelaskan. Oke. Jadi bagi host kita ini, digital dan untuk teman-teman tentunya, digital sufficiency itu adalah cara supaya kita tuh menggunakan teknologi itu secara secukupnya saja. Secara bijak. Contoh, secara bijak ya. Oke. Karena supaya teman-teman tahu, ketika kita menggunakan gadget, contoh aplikasi seperti ChatGPT, Gemini, kita itu bisa menggunakannya karena itu merupakan alat bantu. Tapi bagaimana cara kita menggunakan porsi-porsi dari alat bantu itu tuh yang bagaimana untuk dipikirin. Karena menurut beta sendiri, kalau beta ingin mencari referensi, beta juga kadang-kadang menggunakan AI karena itu bisa menjadi sumber abstrak, istilahnya sumber yang masih apa ya istilahnya ya, kayak bukan liar tapi masih abu-abu yang nanti kita bisa spesifikasikan untuk mencari topik-topik tertentu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang sedang menyusun proposal, kuanti ataupun kuali, mencari landasan teori, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini itu sebagai alat bantu untuk mencari referensi dan teman-teman tinggal buktikan lewat Google, jurnal. Ada salah satu website saran saya ya kalau mau cari jurnal untuk anak-anak kuliah, Notebook LM. Ingat teman-teman, kita itu harus bisa bijak menggunakan media digital. Terutama yang dibahas di sini kan topiknya itu tentang landscape digital. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan sendiri adalah kita itu bukan di masalah kita sekarang itu bukan dari perkembangan teknologinya, tapi dari bagaimana cara kita menggunakan teknologi. Jadi mungkin pendapat saya sih untuk kita bisa berada di jalur yang benar tanpa merasa terjebak di dalam ruang digital adalah menjadi bijak dalam menggunakan media digital. Seperti itu. Kak Sandri dan Kak Oka. Tapi gimana sih tanggapan kakak tentang pengaruh nih teman sebaya juga? Teman sebaya juga berpengaruh loh. Sangat. Kan konformitas teman sebaya yang mempengaruhi kalau terjadinya alone together. Misalnya kalau Kak Tristan berkumpul nih, berkumpul kayak kita berkumpul gitu. Kita kayak tidak saling berkomunikasi, tapi harus berfokus pada masing-masing ya. Gimana sih tanggapan kakak gitu? Atau pernah mengalami? Sebagai kayaknya selagi kita masih punya waktu, saya akan jelaskan sedikit pengalaman. Secara singkat saja ya teman-teman. Contohnya, ini sudah dalam ya. Iya, dalam. Saya pernah berada dalam satu situasi di mana saya berkumpul bersama teman-teman alumni SMA, di mana mereka itu lebih fokus ketika bertemu itu mengajak untuk eksis. Istilahnya apa? Narsif. Apa-apa harus difoto, apa-apa harus dokumentasi. Kok buat tiba-tiba tersindir ya? Bukan gitu kan? Bukan gitu. Semua
Jadi Izin. ini bukan menyinggung siapa-siapa ya, Ya. teman-teman, tapi based on pengalaman. Ya. Jadi beta rasa sih jujur tidak adil. Ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita memanfaat. Ada caranya teman-teman supaya bijak. Contohnya kalau kita fokus ke HP masing-masing, kita bermain game yang sama. Oke. Terus kita berbagi cerita melalui contohnya story-story masing-masing kita komen. Oke. Contohnya kita bertiga nih bersama-sama kita bermain gadget-gadget tapi posisinya itu kita sedang menguji sesuatu. Contoh, besok lihat beta. Beta story ini begini. Besok bisa begini. Kita ajak sama-sama. Membuat semua itu menjadi interaktif. Jadi kita tidak menggunakannya secara pasif tapi aktif dan juga tidak aktif hanya dengan HP sendiri tapi mengajak orang lain untuk berinteraksi. Itu guys. Jadi pada intinya apa Kak Okran? Jadi gunakan teknologi dengan bijak. Kita harus menggunakannya secara secukupnya sesuai kebutuhan sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Bukan di bukan di perasaan dengan dia. Jadi saya mau disinggung terus di sini. maaf, Kak Tristan. Merasa disinggung. Jangan pulang dulu. Aduh, Kak. Kita ada makan rendang di belakang. Itu untuk nanti. Oh ya. Oh ya. Oke guys, mungkin sedikit penutupan closing statement dari Oke, boleh, sangat boleh. Itu bukan. Aduh. Tips. Oh, Iya, tips. Tips dong, biar teman-teman di sana jangan Meskipun secara terlalu- tidak langsung Ya. sudah menjelaskan tips. Iya. Kayak kesimpulan dari tips atau Oh iya, poin-poin. kesimpulannya ya teman-teman ya. Untuk beta sendiri dan teman-teman yang lain sesama pecandu media digital Ya. atau media sosial, gadget dan lain-lain, beta mau menyarankan teman semua mulai dari host, beta dan teman-teman nanti, Semua. ketika teman-teman membutuhkan sesuatu, jangan hanya mencari jalan pintasnya. Tetapi coba ingat, semua cara bisa dilalui bersama tanpa harus sendiri-sendiri, terutama di ruang media digital. Oke. Jangan lupa ya guys di note tips-tips dari Kak Tristan Dan ya. jangan lupa diaplikasikan Betul, di dalam kehidupan sehari-hari. dalam menggunakan teknologi. Ya, pada intinya kita harus bijak dalam media sosial ya. Itu kita harus berbijak guys. Oke. Dan kita harus menggunakan media sosial atau gadget itu dengan apa? Dengan apa? Suara perut sudah bunyi nih. Aduh. Pak, dengan apa Kak? Aduh, guys, Oke. guys, kayaknya Oke, ya. jamnya CEO iya. Oke. Iya. CEO nama. Jadi pada intinya kita harus menggunakan media sosial atau gadget kita dengan bijak. Oke, sekian podcast Podcast. kita hari ini. Yang penting podcast walaupun agak kurang berfaedah. Faedah. Cuman tidak di ranah yang benar ya teman. Ya, oke. Ngomong-ngomong, saya sudah lapar. Oh ya, guys, makasih untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai Attention-nya. jumpa di yang penting Podcast.